Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Dan kali ini saya akan membacakan sambungan cerita dari Tali Pocong yang beberapa waktu yang saya posting. Dan buat kalian semuanya yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dan dinyalakan notifikasi di handphonenya supaya mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ke ceritanya. Tali Pocong bab 5. Junung hilang, Udin panik. Gue juga, mak pun kagak kalah paniknya. Bagaimana pesanan obat nyamuknya yang belum ketahuan? Gimana nasibnya? Sambil ngajak Udin, akhirnya gue pergi ke warungnya Mak Nina. Gue gak peduli sama Udin yang mencak-mencak gara-gara gue tarik kolornya. Yang ada di pikiran gue waktu itu, secepatnya gue mesti nanya gimana kronologisnya sehingga Jono hilang. Sesampainya di warung, sengaja gue diam. Malu ketahuan kalau gue lagi nyari-nyari Jono. Gimana ceritanya sampai bos preman sampai diculik pocong? Gue masuk dan duduk, Udin ngikutin. Gue naikin bangku di kaki kayu, Udin pun ngikutin. Terakhir, gue membuka bungkusan rokok dan menyalakannya. Nyedot hingga dalam dan penuh kenikmatan. Dan Udin pun gigit jari. Beruntung masih ada sedotan di sebelah. Semua yang masih ada di warung situ memperhatikan tingkah laku kami. Penduduk sebentar sempat memang sudah mengenal gue, apa yang dikerjakan gue di kota. Sedikit banyak mereka takut kadang gue kagak ngerti kenapa lebih senang punya predikat preman. Bukannya lebih enak kalau disebut tukang tambal ban daripada dibikin preman. Tapi terkadang juga gue mikir, kan nama gue gak jauh beda sama preman, sama-sama berawalan P dan berakhiran An. Astaga, baru nyadar kalau ternyata masyarakat gak salah nyebut nama panggilan gue Man. Kok malah jadi ribet sih mikirin yang kayak begituan? No, kesini bentar. Lu tahu kagak kemana perginya teman gue? Tanya gue kepada penjaga warung. Temen yang kemana Thomas? Tanya Tarno balik. Yang kumisan, yang bertato, yang gambar kupu-kupu itu, kata Udin nyaut. Oh, yang tadi datang sama kamu itu Todin. Udin mangut-mangut kayak marmut. Tadi waktu Udin mesen rokok, dianya keluar warung mas. Terus nemuin seorang cewek gitu. Terus jalan ke arah selatan, ngikutin cewek itu, terang Tarno. Lah itu kan arah makam, sahut gue dengan dahi berkerut agar terkesan agak sangaran dikit. Iya mas, betul dia ke arah makam. Gue mangut-mangut, Udin pun ikutan. Gue berpikir sejenak. Udin pun ikut mikir. Kesel sama gerakannya, refleks gue sikut tukar beras. Udin meringis kesakitan. Sampai penjaga warung ngeri lihat gerakan gue. Lalu buru-buru nunduk. Mukanya memucat, tatapannya ke bawah meja. Gue bengong, penasaran apa yang dilihat pemuda itu. Kecewa karena gue cuma nemuin adanya seekor kucing di bawah meja. Kucing itu natap gue. Gue balas mandang tuh kucing. Sebel. Kenapa Tarno lebih mempercayakan pandangannya kepada tuh kucing daripada ke muka gue? Segitu parahkah muka gue? Berbekal informasi dari Tarno, buru-buru gue ngajak Udin ke makam. Kagak lupa gue nyamperin seorang ustadz
yang amat terkenal di kampung. Panjang lebar gue bercerita tentang jalan sesat yang udah gue tempuh. Astagfirullahaladzim, kenapa sampai melakukan seperti itu Mas Parman? Tanya Pak Ustadz. Gue hilaf Pak Ustadz, maka dari itu gue ingin tobat. Tapi tolong bantuin nyariin teman gue Pak Ustadz, kata gue memelas. Alhamdulillah dengan segala pertimbangan tuh Ustadz akhirnya nyanggupin. Ya sudah, Mas Parman pergi dulu sama Udin ke makam, pancing arwahnya si Saropah sampai keluar buat nemuin Mas Parman. Saya akan datang ke TKP bersama semua keluarga Saropah. Aku kagak ikut man, tolak Udin sembari bergidik ngeri. Lu harus ikut Din, nemenin gue ke makam, paksa gue. Tapi man, aku udah ada janji mau nganterin tetangga kampung sebelah beranak, Udin beralasan. Emang apa hubungan lu sama tetangga kampung sebelah, Din? Udin duduk sebentar lalu bergeleng kencang. Jangan khawatir, saya akan mengabakali kalian dengan Raja Asma Allah. Insya Allah arwah Saropah kagak akan berani mendekat kalian, sahut Ustadz kadang-kadang seakan-akan tahu kegalauan gue. Akhirnya gue lega menerima pegangan dari Pak Ustadz. Sambil memohon doa restu Pak Ustadz, gue nyeret Udin lagi berjalan ke arah makam. Tuh anak berontak kagak karu-karuan. Peduli amat sama rengekan buntelan spray. Sambil menarik badan Udin ke pintu masuk makam. Lu masuk duluan, Din. Gue mendorong badan si Udin. Gak man, jangan paksa gue, tolak Udin tegas. Udin bengkerut lalu melarat kata-katanya. Kayaknya kita datang di waktu yang gak tepat deh. Maksud lu? Gue ngelirik heran ke arah Udin. Iya, maksudnya kita harus datang setelah Jono udah dikeroyok tuh pocong. Udah dikeroyok teman-temannya, udah bengek semua. Udah tersiap-siap jalannya, nyandung-nyandung lisan saat lari. Sahut Udin ngaco. Gue ngamuk. Refleks Udin menutup mulutnya dengan kedua tangan. Malam semakin gelap. Udara malam semakin dingin. Suasana begitu hening dan sepi. Gue ragu-ragu masuk ke makam. Semenit, 2 menit, 3 menit, gue belum melaksanain aksi gue. Gue masih celingak-celinguk, ngedip-ngedipin mata. Terakhir, nyisir rambut gue dengan jari. Tiba-tiba di antara keraguan-raguan, pandangan gue tertambat pada sosok perempuan cantik yang berdiri di antara pohon akasia di makam. Cewek itu imut abis, cantik, bergaun terusan merah malun, berkuncir kuda. Din, ada cewek. Gue menyenggol tangan Udin. Mana man? Mata Udin berputar mencari sosok yang gue maksud. Kebablasan itu mata berputar sampai juling-juling. Heran, tuh buntelan kenapa cepat reaksi kalau dengar cewek cantik dekat di sekitaran dia. Tuh, di bawah pohon akasia, tangan gue nunjuk ke arah cewek itu. Jangan-jangan itu hantu man. Masa tengah malam ini ada di kuburan? Gue curiga juga mendengar ucapan Udin. Saat mandang curiga, kagak taunya tuh cewek datang nyamperin kami. Bisa minta tolong mas? Cewek itu mengeluarin kata-kata. Tuh kan Din, apa gue bilang? Tuh cewek
asli buatan emak dan bapaknya. Beda sama lu yang terbuat dari tepung terigu, kata gue meyakinkan Udin. Plak, buntelan spray ngamuk-ngamuk. Bisa kan mas, saya cuma minta tolong dianterin ke perapatan jalan itu. Saya takut sendirian. Cewek itu nunjukin jalan utama di depan makam. Udin pun kagak kalah bengongnya. Lah, perempatan kan biasanya deket dibanding sekarang. Tapi kenapa di pandangan mata malam itu melihatnya jauh sekali? Saya dari jauh mas, mau ke kerabat. Duit saya dipalakin sama tukang ojek. Terus saya diturunin di sini. Semua barang-barang dibawanya. Tinggal sehelai pakaian aja yang nempel di badan saya. Yang tersisa, itu cewek cerita sambil terisak-isak. Gue sama Udin saling berpandangan. Untung saja saya gak diperkosa mas. Tangis cewek itu semakin menjadi. Kalimat itu semakin mengena di hati gue. Emang sih gue sering malakin. Kagak peduli orang laki, perempuan. Bedanya gue kagak sampai memperkosa. Serasa mau nangis sambil meluk tuh cewek. Dada gue sesek perasaan dan imajinasi gue terseret cerita dia. Gue ngebayangin kalau gue jadi dia. Tapi gue kagak mau ngebayangin gimana cantiknya diri gue kalau dikuncir-kuncir kayak rambutnya. Tapi mana ada preman nangis. Gue ngelirik Udin, tapi Udin ngilang. Gue cari-cari, ternyata Udin udah pindah di pojokan di gapura makam sambil nangis-nangis gayat hati. Tangannya ngegebuk-gebuk pembatas makan. Dramatis sekali. Rupanya Udin ikutan mengerasai derita itu cewek. Udah man, anterin yuk, kasihan tuh cewek, ajak Udin. Gue ngangguk. Bertiga akhirnya gue jalan. Aneh, perempatan yang harusnya dekat dari makam, kenapa sekarang tahu-tahu jadi begitu jauhnya? Tuh cewek jalan mendahului. Tuh cewek, gue sama Udin jalan di belakangnya. Angin semakin dingin. Entah mengapa setiap detik bulu kuduk gue berdiri. Perasaan mulai kagak enak. Tiba-tiba, Din, punggung cewek itu, Din. Gue nunjuk punggung tuh cewek. Badan gue menggigil. Pandangan Udin mengikuti arah telunjuk gue. Kami berdua sama sekali kagak ngedipin mata ke adanya pemandangan di depan. Punggung tuh cewek berlubang, dipenuhin belatung, seperti borok yang udah membusuk dan baunya sangatlah anyir. Kok lobang man itu? Itu pasti sundel bolong. Uji Udin terkaget-kaget. Lalu mencelat kabur. Sambil teriak kalap lari sampai ngepot-ngepot. Tolong, ada sundel. Tubuhnya gesit, terkatung-katung antara lompat dan mengayunkan kaki sesekali, muterin pohon lalu lari lagi. Terakhir gue lihat si Udin tiarap dengan sukses. Semaput mungkin gue ngelihat kejadian itu beberapa detik tanpa gue sadari tuh cewek udah ngilang. Ternyata gue udah berada di tengah makam. Gue bingung, baru nyadar bahwa yang barusan gue antar adalah sesosok sundel bolong penghuni makam angker itu. Belum hilang merasa heran, sekelebat bayangan sudah bermain-main di depan mata. Bikin gue kaku, badan gemeter, nyari gue ciut. Gue tahu siapa yang gue hadapin. Pocong si Saropah. Iya, betul. Pocong si Saropah sedang mengitari gue, berpindah-pindah dari satu nisan ke nisan lain, melompat beberapa kali di depan, lalu terbang miring ke samping, mukanya merah menyala penuh dendam.
menggema. Gue harus memberanikan diri, bukannya malah takut. Gue harus pulang ngebawa Jono sama Udin plus obat nyamuk pesanan emak. Apa jadinya kalau gue pulang seperti tentara yang kalah sebelum berperang? Gue malu sama emak, gue malu sama tetangga kiri kanan, malu sama Pak RT, malu sama kambing-kambing piaraan Wato sahabat gue. Yang paling utama, malu sama Ani yang selama ini gue taksir mati-matian dan sering nolak gue hidup-hidupan. Nah lo apa hubungannya coba? Hei, Cong, balikin Jono. Gue tuker sama tali pocong punya lu. Suara gue gemeter antara takut dan berani. Parman. Pocong itu semakin muter-muter dengan riangnya. Kayaknya ia gak bisa mendekat ke arah gue. Selompret tuh pocong, mata gue sampai ikutan muter gara-gara ngikutin gerakan dia. Pocong Saropah kagak mau diem di tempat, terus maju lalu merangsek, berusaha ngedeketin. Kali ini gue keder, nyali jadi tape. Kenapa tuh pocong kagak ada mundur-mundurnya sama sekali? Berkilo-kilo pertanyaan seakan-akan menimpa di otak. Saat yang berbahagia akhirnya tiba juga. Pak Ustadz dan penduduk nongol, membawa obor menuju ke arah makam. Hilang sudah rasa ketakutan. Pak Ustadz dan rombongan membentuk setengah lingkaran. Entah apa yang diucapkan Pak Ustadz. Yang jelas gue melihat gerakan mulut Pak Ustadz. Sementara penduduk lainnya berkomat-kamit membaca doa. Pocong si Saropah masih berkeliaran di antara nisan ke nisan dan berhenti di salah satu dahan pohon beringin. Parman, mana tali pocong si Saropah? Tanya Pak Ustadz. Buru-buru dengan berlarian kecil, gue menghampiri beliau, lalu menyerahkan kotak kecil yang sedari tadi gue bawa dari rumah. Kagak berapa lama kemudian, Pak Ustadz membakar tali pocong tersebut. Lalu terdengarlah suara jeritan yang memecah keheningan malam itu. Gue pasti balik setelah pesan-pesan berikut ini. Ceracau pocong histeris, seolah-olah menahan sakit. Kemudian suasana kembali sepi. Gue lihat tuh Ustadz mengusap mukanya dengan kedua belah tangan. Alhamdulillah semua sudah berakhir, Mas Parman. Asal Anda berjanji tidak mengulangnya kembali jalan sesat seperti itu, ujar Pak Ustadz nasihatin. Gue manggut-manggut nyesel karena harus terjebak di jalan yang salah selama ini. Sudah hampir subuh saat penduduk berpencar mencari si Jono dan Udin. Lagi-lagi keduanya ditemukan tergeletak di makam si Saropah. Dari penjelasan penduduk pula akhirnya gue tahu bahwa aki-aki dukun tempat gue meminta jimat adalah aki-aki Sableng alias Gendeng, penganut dan pencinta ilmu hitam yang gak kuat melakoni ilmunya, dan akhirnya dukun itu jadi gila. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi di HP kalian supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan kita akan lanjutkan ke bab berikutnya ya teman-teman semuanya. Bab 6. Tok tok tok, siapa sih malam-malam yang ketok pintu? Batin gue. Siapa di luar? Tanya gue setengah berteriak. Gue man, bukain pintu dong. Suara cempreng Udin nongol. Dengan malas-malasan gue ngebukain pintu. Di luar sudah berdiri si Udin sembari bawa senter sama kentongan. Emang ada apa, Din? Temenin gue ngeronda man. Udin memelas.
Hah? Ogah gue kira mau ngajakin makan-makan. Udin bengong. Weh, jangan nuduh dong, sahut Udin sambil mendelik sewot. Gue balik masuk ke dalam rumah, tak lupa nutup pintu sekeras-keras mungkin. Sebelum benar-benar ketutup, tuh pintu masih sempat mampir ke jidat Udin yang lebar. Jadilah buntel spray kayak kibrat. Aduh, Udin teriak kesakitan. Tok tok tok, pintu kembali diketuk. Ayo dong man, gue takut sendirian, kata Udin setengah merana dari balik pintu. Emang yang lain pada kemana? Gue ngobrol dari balik pintu. Sueb kagak bisa jaga karena sakit. Otong ketiduran. Samsul cuti ngelahirin. Maksud gue istrinya yang ngelahirin. Gue bengong, sebel tingkat peranakan. Akhirnya kagak tega juga gue ngebiarin si Udin ngeroda sendirian. Takut hilang aja tuh anak. Pindah ke rumah janda Zubaidah. Nah, si Zubaidah ini kakak kandungnya si Saropah. Gue beranjak dari tempat tidur dan pamitan ke emak. Mak, Parman ngeronda dulu ya. Gue pamitan sama emak yang lagi tiduran di kamar. Hati-hati man, kalau ketemu Saropah. Dulu ngadu aja ke Pak Ustadz, ujar emak ngingetin. Perasaan sih bukan ngingetin, tapi ngangkut-nakutin. Oh ya man, lu tadi udah makan? Emak nanya. Gue terharu atas perhatian emak. Pelan gue ngangguk, hampir nangis sesenggukan. Sendoknya masih utuh kan, kagak ketelan sama lu? Bukannya apa-apa, cuma sendok di rumah kan cuma ada 2 biji. Ntar kalau ketelan sama lu, kagak punya sendok lagi buat nyeduk sayur. Gue bengong, sementara si Udin cekik-cekikan ngetawain gue. Malam ini dingin. Suara jangkrik bersaut-sautan. Gue jalan beriringan dengan Udin. Mata masih ngantuk, tapi demi pertemanan, mau gak mau gue kepaksa mau. Masih trauma dengan teror pocong Saropah. Jalan gue rada kurang tenang. Nyampe di pos kamling, gue langsung selonjor ngelemasin badan di balai-balai. Sementara Udin duduk di atas batu besar, naikin sarungnya sampai sebatas bahu. Kok sepi begini Din? Pak RT mana? Otong mana? Dibak semak-semak. Lah nyanyak, udah dibilang kagak bisa hadir, kata Udin mangkal. Gue cuma melengos masa bodoh. Sepi banget. Pada kemana hewan-hewan yang biasa bernyanyi? Tumben kagak ada kedengaran. Tiba-tiba di balik semak ada suara mencurigakan. Usrek, usrek. Suara apa tuh man? Tanya Udin. Gue menggeleng. Coba lu tengokin Din, perintah gue. Ngacungin jari tengah. Ogah, gue takut. Ah lu, dasar cemen. Gue jalan ngehampiri semak-semak di belakang pos. Cilingak-cilinguk mastiin apa yang ada di baliknya. Kosong. Gue kagak ngeliat apa-apa, kecuali kucing yang lagi kawin. Aduh. Men, gue tinggal bentar ya. Gue mau ngeronda di rumahnya Zubaidah. Siapa tahu tuh janda lagi kehilangan sendalnya. Gue mau bantuinnya nanti. Ujin sok jadi pahlawan menghindar dari tugas jaga. Dasar kupret. Emangnya lu niat ngajakin gue jaga ronda jadi gantiin lu? Ngelempar Udin pakai kentongan. Udin mingkem, bikin keras. Ya udah, kita berdua aja keliling kampung, ajak Udin. Gue mangut setuju. Jadilah kami berdua nyekerin ke kampung.
Tapi yang bikin heran, Udin selalu ngajakin belakang rumah si janda kembar. Rumah itu memang sunyi, ada sumur dan kamar mandi di luar pekarangan. Suasana remang-remang karena penerangan lampu yang hanya 5 watt. Ada jendela kecil yang menghubungkan antara dapur dan kamar dan tepat belakang rumah. Di atas jendela itu terdapat ventilasi. Udin menjalan melangkah mendekati jendela itu. Ngintip-ngintip persis maling. Gue jadi heran, mengerutkan dahi. Ngapain sih Udin lama-lama di situ? Lihat apaan sih lu, Din? Itu man, ada cewek cantik lagi duduk di kursi di meja di depan medanya si Zubaidah. Mana? Kagak ada tuh. Pandangan gue menyapu ke sekeliling rumah. Di dalam dongo, Udin menjedul kepala gue. Setelah ngintip, ternyata beneran yang dikatakan si Udin. Ada cewek yang lagi nangkring di kursi meja makan. Pakai daster putih dan rambut panjang tergerai indah. Tapi Udin mencit ke atas pot yang di halaman belakang dekat sumur. Sonoan man, kagak kelihatan nih. Lu yang terlihat sonoan, gue kajukan pengen lihat. Kagak bisa. Udin ngenyambak rambut gue. Aduh, berebut ngintip, dorong-dorongan, jitak-jitakan, tarik-tarikan. Akibatnya si Udin jatuh berdebukan, mengeringis kesakitan. Gedebu. Wah, kepleset ke debong pisang. Tinggal gue yang asik mentelengin tuh cewek. Aneh, sepatutnya ia tahu kalau ada sepasang mata yang ngintipin. Cewek itu menoleh ke arah gue seraya menyeringai sadis dan tertawa cekikikan. Masya Allah, muka tuh cewek menakutkan seperti kuntilanak. Apa emang kuntilanak ya? Bodoh. Ngapain gue mesti jauh, mesti nyari tahu biodata itu cewek. Din, itu kuntil, Din. Kuntil? Gelagapan gue ngasih tahu Din. Kuntil, Din, kuntil anak. Alah, yang kuntilan masih anak-anak. Ngapain lu ribet? Jawab Udin santai. Gue makin melotot, kagak peduli sama Udin yang masih ngeyel. Buru-buru gue turun dan angkat kaki dari rumah itu. Badan gue montang-manting kagak karu-karuan. Ninggalin Udin yang masih berusaha mancit lagi di pot. Naas, karena kakinya ditakdirkan pendek, Udin harus berjuang mati-matian agar bisa mancit dengan sukses. Hasilnya itu butiran spray bergelantungan mirip monyet lupa pakai sarung. Sekian detik kemudian dari kejauhan gue melihat wujud sepocong saropah nongol dari pinggir pintu. Mungkin ngerasa kali, tanpa nengok ke arah sumur, mukanya jelas terkaget-kaget. Pocong kuntilanak. Refleks dia balik kanan mau dari. Naas, belakang Udin, tembok kamar mandi. Begitu putar balik, kotak. Tuh karung beras langsung nabrak dan kejedot tembok. Sukses dia pingsan. Keesokan harinya Udin keluar dari kamar, kepalanya dililit ban. Gue kagak tahu gimana kehidupnya sampai parah begitu. Gue jadi ngerasa bersalah, kesiksa tengah mati. Udin ngerintih ketahan. Maafin gue atas kejadian semalam, Din. Tapi ada kabar gembira buat lu, ujar gue. Kabar apaan? Bang Jono mau nengokin lu, ujar gue sambil meringis. Kapan? Besok. Hari apa? Jumat. Mau ngapain? Tanya Udin balik. Nengokin lu. Hari apa, man? Udin pegang kepalanya. Jumat besok.
nengokin gue. Plak, giliran gue yang pening. Udin yang nyengir ngenes. Nanya diulang-ulang. Kepo amat lu. Gara-gara kejedot, kepala gue gak normal kan? Udin ngeluh ngenes. Saat nongkrong di luar teras Idun itu lah, si Saropah lewat. Ia memang cantik, pantes si Udin tergila-gila. Bola mata kami sampai kagak berkedip melihat kemolekan tuh janda. Permisi bang, Zubaidah numpang lewat. Ya, ujarnya sopan. Kami ngangguk. Dari mana Zu? Mau dibantuin nih? Sama abang, tanya Udin so akrab. Kagak usah bang, Zubaidah tersenyum manis. Mulan tuh Din? Mulan gimana maksud lu man? Mulan nemu di jalan, gue cekikikan sambil terus melorotin janda muda tersebut. Tapi saat mau bergelok-belok ke gang sempit, sosok yang tadinya Zubaidah tiba-tiba berubah jadi buntelan lepat. Itu pocong. Teriak kami sambil berbaringan lalu lari ke belakang. Udin kagak jelas kaburnya, padahal masih berada di daerah rumahnya. Ngilang kemana gue pun kagak terlalu peduliin. Cuma berdoa semoga Udin kagak masuk ke got dan nabrakin pohon. Anehnya setelah hilang beberapa menit, Udin balik lagi dengan masih berlari-lari panik. Kok lu sembunyi kagak ngajak-ngajak? Man, gue tersesat sampai ke rumah Zubaidah. Dari situ, pocong udah standby di depan pintu. Gue coba menghindar, tapi apes tuh pocong. Lalu ngejorokin gue ke empang. Udin ngomel-ngomel sambil ngegerutu. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pun belepotan lumpur. Bajunya bau comberan. Gue nelan ludah, kagak bisa ngebayangin gimana kalau gue yang mengalami apa yang dialami Udin barusan. Gue dengan cepat nyelamin Udin lalu secepat kilat kabur pulang ke rumah. Tinggal Udin yang bengong sendirian. Goodbye Din.